perkenalkan, nama saya Erjeki Waruwu SE, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Unhajumba, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini tanggal 14 Desember 2022 melaksanakan ujian kinerja yang berjudul Pasar. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Nah, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar, sehat? Sehat, Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus mengawali dengan berdoa. Doa yang dipimpin oleh Tuhan Asari. Silakan. Amin. Coba dengarkan namanya. Saya Bapak mengabsen. Albertus Waruwu, Oli Waruwu, Dr. Salawa, Jafira dulu. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik, semangat belajar untuk pagi ini. Oke, coba berdiri dulu. Nah, baik, coba dengarkan. Bapak punya satu games buat anak-anak kami. Jadi gamesnya nanti ada 3 poin, yaitu pagi, siang, dan malam. Ya, kalau Bapak nanti bilang pagi, tepuk 1. Kalau Bapak bilang siang, tepuk 2. Kalau Bapak bilang malam, tepuk setengah. Atau jangan ditepuk ya. Nanti kalau ada yang salah, harus kita memberi sanksi. Ya, jadi sanksinya nanti memimpin kita ke dalam lagu wajib nasional. Ya, makanya harus fokus. Ya. Nah, kita mulai ya. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, 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 siang, malam. Lebih lagi, sekali lagi ya. Kurang bagus kalian. Sampai yang kedapatan nanti hanya 1 orang. Ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Makanya harus fokus ya. Pagi, malam. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Jadi silakan kan, pimpin kita ke dalam. Oke, silakan. Mari kita bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Pembelajaran kita minggu lalu adalah penawaran. Jadi ada kira-kira anak-anak kami yang masih ingat tentang penawaran? Oke, silakan Nak. Penawaran itu adalah jumlah total barang atau jasa yang bersedia untuk ditawarkan kepada konsumen. Oke, mantap. Nah, jadi untuk materi kita hari ini kita masuk pada pasar. Sebelum kita membahas tentang materi kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pengertian pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar dengan tepat dan benar. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu membandingkan peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, dan struktur pasar dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi mereka dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah merupakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL, ya, yaitu Problem Based Learning. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang pasar, Bapak punya satu video. Jadi silakan diamati nanti, silakan diidentifikasi, dan setelah diamati, silakan nanti menyampaikan apa hasil daripada identifikasi anak-anak kami. Untuk mengetahui informasi mengenai naiknya jumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah, dan Jakarta, kita telah berhubung dengan dua rekan kami yang berada di lapangan. Jadi ada Leo di Pasar Klender, Jakarta. Leo, bagaimana dengan harga kebutuhan pokok di lokasi Anda saat ini? Apa saja yang mengalami kenaikan harga? Harga dan juga bisa dapat kami tawarkan dari pasar Klender Jakarta Timur pada pagi ini, di mana kami memantau pasca di
yang barusan kita saksikan bersama. Siapa kira-kira, Nak? Siapa? Oke, silakan, Nak. Baik, dari video yang telah saya amati, saya sudah menguasai beberapa hal yang telah dibahas di video tersebut, yaitu tentang kebijakan harga jual. Yaitu harga jual tersebut naik turun, terjadinya perubahan. Kalau hari ini harga 35, belum tentu hari esoknya naik menjadi 40.000. Apalagi situasi hujan saat ini, konsumen sedang menurun penghasilannya atau perekonomiannya. Namun juga penjual sayang juga sama konsumen ketika tidak menurunkan harga jual tersebut. Ya, terima kasih, mantap. Nah, baik. Sekarang masuk kita pada pembahasan materi kita, yaitu mengenai pasar. Nah, tentu kita bertanya, apa itu pasar? Jadi pasar itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan ataupun jasa. Ya. Jadi pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual itu dikatakan sebagai produsen, sementara pembeli itu dikatakan sebagai konsumen. Ya. Jadi ada beberapa syarat-syarat pasar. Ya. Ada 4. Jadi syarat-syarat dikatakan sebagai pasar itu yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, jadi itu adalah syarat-syarat daripada pasar. Namun pasar itu memiliki fungsi di dalam suatu kegiatannya. Fungsi yang pertama adalah distribusi. Mengapa pasar itu disebut sebagai fungsi distribusi? Karena pasar itu merupakan tempat untuk menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Kenapa pasar itu dikatakan sebagai tempat untuk pembentukan harga? Karena di pasar adanya terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu, yaitu awal menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, atau yang disebut dengan harga pasar. Yang ketiga adalah fungsi promosi. Ya, jadi mengapa pasar itu disebut sebagai fungsi promosi? Karena pasar itu merupakan sasaran yang paling tepat untuk ajang promosi. Ya, dikarenakan pada pasar itu banyak dikunjungi oleh para pembeli. Misalnya, ya, memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel atau contoh dari produk kepada calon pembeli. Pasar juga memiliki bentuk-bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk pasar menurut sifat bujuk barang dan cara penyerahannya. Yang kedua adalah bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang kelima adalah menurut waktu penyelenggaraannya. Yang selanjutnya adalah menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk daripada pasar. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok.
Ya. Ya, Pak. Jadi silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kita bagikan sebelumnya. Silakan. Nah, baik. Perhatikan, ini Bapak sudah menyediakan LKPD. Jadi silakan dikerjakan nanti LKPD-nya. Silakan ditulis jawabannya di LKPD. Jadi di sini sudah Bapak sediakan tempat daripada diskusi anak-anak kami. Ya. Jadi silakan nanti ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya masing-masing ya. Dan selanjutnya silakan mencari literatur yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini di modul atau di buku, di modul atau di paket yang sudah dibagikan. Ya. Nah, baik, kalau memang sudah siap, sekarang Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kami kelompok 2. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak masing-masing dan yang kami hormati teman-teman kami mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terimalah salam saya dalam bahasa Tania Siao. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil dari diskusi kami, perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Kasih Waktu sebagai moderator. Perkenalkan nama saya
dengan layanan sendiri. Pasar modal memiliki tempat sendiri untuk berlangsungnya jual beli. Tempat pasar modal, pajak, mal, dan tempat-tempat lainnya. Pasar modal tidak banyak bedanya dari pasar tradisional, tetapi pasar jenis modern ini penjual dan pembeli tidak perlu bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang atau brochure. Peran dalam pasar perekonomian yaitu 1. Peran pasar bagi produser. Pasar menjembatani produser dalam berperanan penjual hasil produksi. B. Peranan pasar bagi konsumen. Pasar menjadi peran yang penting bagi konsumen. C. Peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Itu saja dulu hasil diskusi kami. Para moderator, kami mempersilahkan untuk melakukan diskusi. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan. Pertanyaan kami dari kelompok 4 yaitu sesuai dengan dari penjelasan yang tadi mengatakan bahwa pasar tradisional ini yaitu pasar yang bersifat tradisional, sedangkan pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Nah, pertanyaan saya itu apa perbedaannya pasar tradisional dengan pasar modern? Baik, perbedaan pasar tradisional yaitu dalam pasar ini penjual dan pembeli bisa bertemu langsung, sedangkan pasar modern yaitu pasar yang tidak banyak bedanya dari pasar tradisional. Tetapi pasar jenis modern ini penjual dan pembeli tidak perlu bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Kami dari kelompok 2 sesuai dengan analisis kami, apa itu dimaksud dengan pasar nyata dan pasar abstrak? Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu pasar nyata dan pasar abstrak? Pasar nyata merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam barang yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan pasar abstrak yaitu pasar yang kecil kemungkinan dalam hal tawar-menawar. Baik, demikian saja diskusi kami. Jika ada kekurangan mohon dibantu meningkat atau ucap terima kasih. Sekarang silakan ketua kelompok menyerahkan LKPD kelompoknya masing-masing. Silakan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, pembahasan sekarang. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini ialah mengenai pasar. Pasar yaitu sebagai situasi ketika permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual bertemu untuk melakukan transaksi. 2. Peran pasar dalam perekonomian. 1. Peran pasar bagi produsen. 2. Peran pasar bagi konsumen. 3. Peran pasar bagi pembangunan. 4. Peran pasar bagi sumber daya manusia. 5. Pasar sebagai pembentuk harga. 6. Sarana untuk promosi barang. 7. Pasar sebagai distribusi. 8. Untuk mengorganisir produksi. 9. Faktor produksi yang ada di pasar mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih efisien. Mantap. Nah, sekarang Bapak sudah menyediakan refleksi. Jadi silakan anak-anak kami mengerjakan. Ya.
Bapak nanti menilai daripada LKPD anak-anak kami, silakan dikerjakan refleksi ini yang sudah Bapak sediakan. Apa yang sudah dikerjakan? Oke. Jadi silakan dikumpulkan, cukup satu orang saja. Sudah. Nah, baik, perhatikan. Apa yang telah anak kami presentasikan itu sudah mantap. Jadi silakan dilanjutkan lagi untuk lebih semangat lagi belajar. Terlebih kepada anak kami Wijawati, Intan, Purnawasari, dan Kasimun ya. Jadi silakan dilanjutkan untuk lebih semangat lagi belajar. Ya. Begitu juga dengan anak kami yang lain. Ya. Jangan hanya mereka ini yang berempat, yang selalu aktif. Jadi kalau boleh harus ada persaingan yang bagus di dalam kelas ini. Ya. Jangan hanya mereka saja yang aktif. Oke. Nah, baik. Sekarang silakan dibuka materi di halaman terakhir. Di situ Bapak sudah menyediakan tugas mandiri daripada anak-anak kami. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan diserahkan, ya? Oke, jadi jangan ada kata belum siap kalau dikumpulkan minggu depan. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini, tadi awal